Gue Jadi akhirnya gendut, gue mencintai diri gue sendiri, hidup cuma sekali gitu loh. Tapi ketika gue mengalami momen masa-masa itu, gue ngerasa kayak oke, selama ini tuh gue sebenarnya bukan self love. Selama itu gue cuma memanjakan diri gue sendiri yang berkedok Selfish jadinya iya, ya. memanjakan diri sendiri tapi gue berkedok self love gitu. Sebelum mulai ngobrol, mari kita seduh dulu Dilmah tea-nya. Nah, biar enak ngobrol harus pada tehnya dong. Pure chamomile flower. biar tenang tidurnya, minumnya chamomile. Bener. Kalau aku mau ngopi dulu pakai Kofeso. Karena lagi jaga makan, jaga berat badan. Ya makannya roti, diolesnya pakai peanut butter dari Del Farm yang ketobetik. Kenapa? Buat diet. Oh iya. Kan bagus Tapi aku tuh ketobetik. seneng sama kamu kok sekarang jaga makan. Dulu kan jaga lilin kamu. Ya itu ngepet dong namanya. Dulu jaga keamanan Oh, kan. hansip dong. Lebih bagus badannya gitu. Oh. Nih nah, biar Apa? nggak terlalu tawar hidupnya. Aku mah senengnya tawa. Nggak apa-apa, ini 0 kalori, pakai Equal yang stevia. Oh iya, bener nih kalau misalnya mau manis tapi tetap sehat, pakai Equal ya. 0 kalori. Jadi mau dipakai satu sachet juga nggak masalah karena 0 kalori. Kita belum nyapa. Hai, apa kabar Roti Hidayat? Apa Roti Hidayat? Loh, Ada juga itu Taufik Hidayat. enggak dong, panggilannya Roti Hidayat. Roti Hidayat artinya? Hidup saya sehat. Naon atuh? Hidayat, Roti Betul. Hidayat, Ronald Ika hidup saya sehat. Enggak. Kamu sehat loh sekarang. Ya tapi enggak Roti Hidayat atau enggak ada yang namanya Roti Hidayat. Roti kukus, roti bakar, Ya, roti Rino bangke. maksa. Bangke. Tapi ya, ini jujur ya, kayak semenjak kamu kurus turun berapa kilo sih? 30? Belum. Belum berapa? 38 lah. Ya lebih dong. Belum 40 perasaan. itu salah satu. Ya, salah satu, ya. Kekurangan dari turun berat badan adalah berkurang juga volume otak. Tapi ini serius. Dan Tike. volume pendengaran, Bener, betul. si Tike ini ya semenjak kurus ada blow ons ya. Kenapa sih? Enggak, sebetulnya pas menuju ke kurusnya itu. Nah, kalau sekarang kan tinggal mau maintain. Tapi waktu menuju ke kurus memang cenderung lebih pendiam. Karena lapar. Oke. Tapi semenjak Tike agak berkurang berat badan, agak sedikit kurusan, banyak deh yang 38 kilo ya. Ada yang muncul dari tubuh dia. Ya itu. Lu punya hidung sekarang. Nah, itu Dan ada alhamdulillah. leher. Sekarang punya Lu leher. mah kayak babi aja gimana? Pendek lehernya ya. Kayak Tyson dulu mah. Nggak punya leher. Tapi sekarang itu memang orang tuh cenderung lebih concern sama kesehatan. Betul. Banyak teman-teman kita yang memang sekarang memilih hidup sehat dengan bonus kurus. Ya. Ada Tika Panggabean. Mbak Uges, ya ampun. Mbak Uges itu turunnya 75 kilo, Nal. Masa? Dari Ini bisa 2 orang lagi loh itu? 150 kilo. Medan. Dia turun 75 kilo jadi 75 beratnya. Sekarang tuh. Kayaknya karena dia kan Dulu ini gede besar. banget, ya. Terus ada, ini mah adek aku. Siapa? Ricu, Ricu. Riki Cuaca. Oh, dia turun juga? Dia turunnya, terakhir yang aku baca karena saking lamanya udah nggak ketemu, 62 kilo katanya. Dari? Dari 140-an. gitu. Make tuh. Ih, enak aja usahanya, Nal. Make minuman yang sehat. Iya, gitu. iya, iya, Make iya. makanan yang penuh dengan fiber. Make mungkin. olahraga Nah. dia mah. Dan katanya dia jalan dari Cibubur dari tadi menuju ke sini. Oh ya? Karena olahraganya kenceng banget. Saking pengen kurusnya dari Cibubur ke kita jalan. Iya. Antara pengen sehat sama belangsak beda tipis. Permisi. Tuh kan. Lu ngatain gua apa jalan kaki dari Dari Cibubur Cibubur. ke studio ini? Benar. Lu pikir gua gembel? Ajar Riki ya. Cuaca. Sini. Sini di tengah. Aku di sini, aku di sini. Bintang tamu di sini Bintang ya. tamu di Baru tengah. kali ini bintang tamu pakai celana pendek. Hei. Kenapa Pak? Mending celana saya sampai sini Pak, daripada celana saya dari sini ke sini Ya, Pak. mungkin dong, Bahaya. Eh. Wah, aku suka banget sama Eko ini loh. Pengen banget jadi brand ambassador bener. langsung diambil ya. Gua promosiin, gua pegang loh. Iya, Teteh. Mau kopi kan? Mau. Bentar. Bentar dulu. Aku mau kopi. Kopi nangkau dengan sebimis ini Teh. Ngomongnya kan ngaco. Karena belum ngopi dulu. Kopi nangkau dengan astagfirullah. Ini rasa mocha ya? Enggak, itu kan itu. Apa? Apa namanya? Dulu tuh apa Java sih senengnya? mocha.
Java Mocha bener. Oh Java Mocha. Bener. Java Mocha. Mocha. Mau kawinin aku nggak? Kalau mau juga lu ngomong ke gua, kenapa ke Ronald? Aneh banget. Memang. Kenapa sih? Memang gua tuh butuh juga, cuma nggak gini-gini amat juga anjir. Edan aing mah euy. So cakep banget. Gue kalau suka sejenis gue milih-milih juga kan. Hai, semua panggilannya apa nih? Roti Hidayat. Hidayat. Ronald Tiga hidup saya sehat, Oh, Hidayat iya. kan? Hai Roti Hidayat. Aduh, kenapa dia ikut manggilnya Roti Hidayat sih? Cu, Iya teh. aduh lama banget gak ketemu. Long emosi ya. Terakhir ketemu itu kita lagi mau bikin pilot sebuah sinetron. Iya. Yang nggak jadi tayang itu. Kayaknya katanya gue denger gara-gara lu teh. Masa gara-gara gua? Kata-katanya, Tike ini mah ribet orangnya Aduh, gitu. Ke. Orangnya ribet, suka telat, dia bilang gitu. Bohong banget. Iya. Tadi yang datang telat dia loh. Ih, kalau gue Anak gua lagi ada masalah. Oh iya benar. Lu mau jadi gitu jadi Lu nggak alasan boleh ada gitu. masalah. Iya. Masalah apa sih? Ya udah jangan ditanya. Lu bintang tamunya. Cu, Ya. tapi gue tuh jadi Kalau manggil bertanya-tanya. itu kesannya kayak nenek ke incunya ya. ke Enggak, cucunya. tapi gue tuh penasaran masa namanya cuaca sih? Ricky Cuaca. Enggak, masa ada orang tua ngasih nama cuaca? Hei, Anda nggak tahu ya, Cuaca itu tuh lihat banyak orang-orang kan yang menter semua belakangnya tuh Cuaca. Emang nama keluarga Ricky Cuaca. Ada gitu nama orang? Selain Ricky Cuaca emang ada yang mentor namanya Banyak cuaca kan lagi? gini, Cuaca itu karena basicnya aku tuh kan keturunan Chinese Tionghoa. Jadi marga aku tuh Chua. Sebenarnya nama aku tuh Ricky Chua kalau di Chinesein. Tapi kalau di Indonesiain jadinya yaudah deh Cuaca deh gitu. Kenapa nggak Ricky Cuanki? Kenapa? Cuanki. Waktu zaman gua nggak ngetren kan dulu Cuanki. Oh, belum. Iya kan, belum ngetren. Padahal Ricky cuan aja. Bisa juga kan gitu kan, Bo? Kok ngatur tanya bapak gue? Oh iya, benar. Bapak gue aja namanya udah Sunardi Cuaca. Oh, Masa iya. tiba-tiba gue jadinya Cuanki? For your information, Yes. satu-satunya bintang tamu yang ngegentak host itu lu. Oh iya maafin aku. Maafin aku. Emang ini acara kami ya? Iya benar, minum lagi ya. Iya, benar. Kayaknya enak banget, ini low kalori ya. Iya. Low kalori yang ini, itu kan kopi biasa. Oh kirain semuanya Orang low kalori bebas. di sini. Lebih ke low education di sini Ya ya. lu yang mau dikasih. Sekarang dia jenderal. Apa tuh? Bintangnya 4. Oh iya benar. Ada pangkatnya gila. Oh. Jadi jenderal. Cuk, tapi nih jadi pertanyaan kan. Kenapa sih nggak Ricky manggilnya? Oh iya. Ya emang nama panggilan aku Ricu, Cu. Ri gitu nggak? Ri. Nggak enak. Nggak bisa, nggak suka. Harus cu. Emang Ricu. Satu dunia Galak juga tahu banget panggilan sih. gue Ricu. Lu galak banget, lu abis makan apa sih Nggak dari bisa sini? kalau udah ngomongin nama itu kan ngomongin soal masalah prinsip teh. Nama gue kan Ricky Cuaca, panggilan gue ya Ricu. Jangan diganggu-ganggu lagi, jangan diganggu-gugat gitu loh Kang. Nah, Udah yuk. iya. Closing aja yuk. Kita lagi ngomongin. Gara-gara kurus itu pasti emosional terganggu Tapi ini. benar. Jadi gini, jadi tadi Ronald ngomong, gara-gara kurus gue jadi agak lemah dalam pemikiran. Ya, mungkin gara-gara kurus lu jadi galak. Emosional. Enggak, sebenarnya itu galak dari dulu, nah. Masa sih? Masa sih teh gue galak teh? Enggak, bukan galak, maksudnya tuh dari zaman lu masih berbadan ekstra seksi, dia tuh emang punya tenaga yang luar biasa gitu dalam berbicara. Lu lentoh dari kecil ya? Sama masjid-masjidnya saya kadang-kadang. Dulu beratnya berapa sih? Dulu tuh berat aku 140-an, 40 kilo. 140 kilo. Sekarang kenapa? Sorry, 140 kiloan. Yang mana dulu pertanyaannya nih, yang Ya mana itu dulu? tuh. 140 kiloan. Memang dari kecil besar. Dari kecil. Jadi tuh aku dari kecil, dari aku lahir tuh nggak ada silsilah yang namanya tuh berat aku tuh proporsional. Yang pakai baju tuh size-nya M. Pasti selalu kalau nggak dijahit, kalau nggak ekstra L. Oh, gitu. selalu bikin gitu Selalu baju bikin tuh. gitu. Gue juga Nal dulu pakai baju tuh selalu 5L. Selalu 5L. Sekarang, Sekarang M. oh cucok ya, kayak saya mirip-mirip sama Cinta Laura ya ukurannya ya MM gitu ya. Cita Laura tuh ekstra X. 140 sekarang tuh Sekarang 78. 78. Sudah mencapai. Oke, tepuk tangan dulu boleh? Ini Kameranya mana sih? Ngikutin gak sih? udah. Waduh. Iya, 78 Kang. Ini sudah ideal kamu? Belum. Maunya berapa? Jadi tuh sebenarnya tuh kan beda-beda ya. Kadang ada orang 78 itu kan ototnya berapa, masa ototnya. Jadi hitung-hitungan gitu loh. Nah, aku tuh rencananya tuh target aku tuh 75 kilo, 75 kilo Dikit tapi lagi dengan dong. otot. Dikit lagi tapi ya. Berat tapi.
Berat. Oh. Karena dengan masa otot kita terus gembiar terus, kita langsung kayak angkat beban terus, itu kan masa otot jadi naik, otomatis iya. berat badan aku Iya, juga Jadi naik. naik. Iya, gitu. iya. Nah, kalau gini nih, kalau orang kan selalu beda-beda nih triggernya kenapa akhirnya mau menguruskan badan. Betul. Kalau kayak gue dulu yang membuat gue akhirnya gue mau ngurusin badan adalah karena gue dibilang rakus. Oh nggak ada makanan, sorry. Ini gue nyindir sih sebenarnya. Ini gue lebih ke nyindir. Ini gue lebih ke nyindir acara ini, ya kan? Untuk bintang tamu Justru nggak dikasih makanan kosong. Justru nggak disuguhin, ntar kamu naik lagi jadinya berat badannya. Rotinya harus apa nih? Dialasin satu. Nah, Oh, ini gitu. yang namanya roti hidayat ya Ih ini. udah hijau-hijau, udah ada jamur. Kagak baru gini. Baru. Ya, Oh aku pakainya ini ya. baca dong. Wah ini peanut butter ya. Ketobetik. Ketobetik Dari apa? creamy. Dari mana? Peanut butter. Dari mana? Dari ketobetik. Ya Allah, dari mana mereknya? Oh dari Del's Farm. Jadi peanut butter ini adalah salah satu menu untuk breakfast, apalagi buat kalian yang lagi diet. Ini bagus banget karena Edan, low langsung adlib. kalori. Low kalori ya. Jadi membuat diet kalian tuh lebih menyenangkan. Siapa bilang diet itu menyiksa? Hey! Gitu. Gimana lanjut tanya dong? Selain, Nggak jadi. selain makan tua, dia makan anjing kayaknya. Gonggong mulu. Tadi pertanyaannya lupa gue. Oh iya. Trigger. Oh, trigger gue. Pemicunya apa? Pericunya apa? Oke, gue dulu mau Kalau dulu cerita. teteh apa? Kalau gue tuh dulu kenapa akhirnya mau ngurusin badan karena gue dibilang rakus sama laki gue. Jadi gue lagi makan ini. Makanya nikahnya sama orang kaya. Urusannya apa? Ya biar nggak ngitung-ngitungan soal makan. Enggak, dengerin dulu. Gue tuh tadi dulu. Lu itu Lanjut teh, gue lanjut. nyesel yang ngundang dia Tete deh. Eke, Tete Eke, yuk. Ya, Cus. jadi gue lagi makan kerupuk kulit. Nah, terus? Gue makan kerupuk kulit, terus gue keselak. Kerupuk kulit keluar dari hidung gue. Ya ampun Tuhan, jorok banget ya Allah. Emang iya teh terus? Iya, terus laki gue gini, kamu tuh rakus. Makanya kerupuk kulit aja bisa keluar dari hidung lo, gitu. Dari situ gue bilang, ya Allah, rakus kan makanan sapi. Aku bilang gitu. Jadi dari situ gue bilang, gue harus bisa kurus. Gue nggak mau jadi orang rakus. Dari situlah gue belajarnya. Dari rakus menjadi kurus. Nah, gitu. Akhirnya gue mau mengubah cara makan gue awalnya dari situ. Nah, habis itu, nah gue tuh orang yang nggak bisa kalau ngurusin badan itu sendiri. Jadi gue akhirnya konsultasi sama dokter. Kalau lu gimana? Triggernya kenapa? Karena lu sakit kah atau apa gitu? Gak usah sedih dong. Sedih lah, ini perjalanan panjang loh. Iya bener. Coba, musiknya ada musik nggak? Ah nggak ada bandnya nggak seru deh. Ada nanti acaranya. gugur bunga Iya. lagunya. Iya ya. Mati dong. Triggernya, oh ya udah tapi kalian. Jadi trigger pastilah namanya orang yang pengen nurunin berat badan, yang pengen merubah bentuk tubuh itu udah pasti ada triggernya gitu loh. Dan masing-masing orang pasti beda-beda gitu kan, ya kan. Jadi aku tuh memang berawal gini, zaman aku waktu aku 140 kilo itu kan ibarat kata gini loh teh. Gue tuh zaman gendut itu tuh kan sinetron gue lagi hype banget tuh. Lagi GGS itu kan lagi happening banget. Semua orang itu pengen kayak foto sama gue, pengen ketemu sama gue waktu zaman dulu. Itu waktu zaman gendut itu. Karena ini ricu lucu segala macam lah gitu kan. Sampai gue ketemu di satu momen di mana di luar negeri sana lah, gue tidak dikenal sama orang banyak, orang tidak kenal gue siapa gue, dan akhirnya gue tuh kayak dilihat seperti kayak semacam semi badut gitu loh. Di luar negeri. Ya di luar negeri sana gitu loh. Ketika gue pergi ke sebuah tempat, sebuah acara yang ramai banyak orang, terus yang biasanya tuh kalau di Indonesia gue kan kayak Kak Rico foto gitu-gitu kan, dan gue ngerasa diterima di lingkungan itu. Tapi ketika gue berada di tempat lain yang Tempat asing lah ya. tempat asing yang orang tidak tahu gue, tidak kenal gue siapa, dengan penampilan gue dulu yang gue mentereng gitu kan, bisa tabrak lari warna baju gue gitu loh. Sampai gue ngerasa kayak gue merasa gue pede dengan keadaan gue seperti itu, tapi ternyata at the end di tempat dan lingkungan yang orang even gue tidak kenal siapa gue, orang ngerasa mungkin orang ngeliatnya gue tuh kayak ini siapa sih? Ih, aneh banget bentukannya gini-gini, kayak badut gitu loh. That's why gue ngerasa kayak oke, mungkin kalau ketika orang yang tidak tahu basicnya kita siapa, orang yang tidak tahu dengan backgroundnya kita siapa, itu pasti akan lebih equal dong. Orang lebih akan kayak lebih equal, ya kan? Maksudnya dalam arti kayak orang jadi netral gitu loh. Jadi kayak memang sesuai dengan
penilaian orang yang sesungguhnya. Dan Jadi itu objektif dan terjadi sama gue waktu itu. Jadi gue ngerasa kayak gue bayangin kayak ketika orang-orang yang bukan somebody gitu loh, orang-orang yang di luar sana yang bukan siapa-siapa yang selama ini tuh ngerasa terbuli dengan keadaan mereka yang dia tidak siapa-siapa, dia bukan siapa-siapa, tapi selalu dilihat, dipandang sebelah mata. Dan itu pasti terjadi sama semua orang. Dan gue yakin lo pasti pernah merasakan waktu itu gitu loh. Jadi akhirnya lu ingin rubah suasana, istilahnya seperti itu ya? Akhirnya gue ngerasa kayak oke, Ricu lu kayaknya harus berubah deh. Karena dalam Siapa yang ngomong itu? Diri sendiri? Diri gue Oke. sendiri. Dalam arti kayak gini, even gue, mungkin orang ngelihat Ricky Cuaca tuh orangnya happy aja di depan kamera apa segala macam. Jujur gue pernah merasakan kayak dengan bentuk fisik gue yang dulu, itu gue ngerasa gue pernah nangis di pojokan di kamar, gue nangis kayak gue ngerasa kayak gila, kayak nggak ada orang yang kayak menerima gue dengan tulus waktu itu gitu loh. So, Tulus juga jadi kurus kan sekarang ya? Kenapa? Tulus juga kan sekarang, ngurusin iya juga. betul. Kita ada, lu ngomong sih Tulus penyanyi, akhirnya gue nyanyi lagi kan. Nggak, Tulus juga kurus sekarang. Iya, Tulus juga kurus. Ya, jadi triggernya adalah kamu ingin dilihat oleh orang itu, ingin dianggap orang gitu. Sebenarnya sih bukan dianggap sih, lebih tepatnya kayak ya memang gua tuh selama ini tuh terlalu gini loh. Kadang ada orang yang ngerasa gini loh, ketika orang yang punya kayak gua dulu, gua tuh ngerasa gua self love. Gua ngerasa gua tuh mencintai diri gua, nggak apa-apa. Gua gendut, gua mencintai diri gua sendiri, hidup cuma sekali gitu loh. Tapi ketika gue mengalami momen masa-masa itu, gue ngerasa kayak, oke selama ini tuh gue sebenarnya bukan self love. Selama itu gue cuma memanjakan diri gue sendiri yang berkedok Selfish self. jadinya Iya, ya. memanjakan diri sendiri tapi gue berkedok self love gitu loh. Dan itu banyak terjadi sama orang-orang yang pengen gue bilang kayak, oke, lu memang hidup cuma sekali dengan bentuk tubuh lu yang lu ngerasa lu aman dengan bentuk tubuh lu yang obesitas gitu loh. Tapi di sini gue pengen ngasih tahu, pengen woro-woro ke kalian, ayo kalau kalian pengen self love, caranya itu dengan ya lu mencintai diri lu dengan melakukan segala sesuatu yang terbaik untuk diri lu. Dengan mengkonsumsi makanan yang baik, dengan lu menjaga pola makan, dengan lu olahraga, workout, mencintai diri lu sendiri gitu loh. Beda dengan orang yang memanjakan diri sendiri berkedok self love gitu. Oke, jadi dulu itu apa yang membuat kamu segede itu? Balik lagi aku kan udah bilang aku tuh tidak pernah ada aku tuh tidak pernah ada silsilah kurus gitu loh. Dari aku balita sampai aku gede Subur terus gitu loh. Karena ya itu habit yang salah. Apa habitnya pengen tahu dulu tuh? Kalau dulu kan zaman dulu kan apalagi kalau nyokap gue tuh nggak pernah nanyain lu ada pacar apa belum, nggak pernah. Nyokap gue selalu nanya lu udah makan apa belum gitu loh. Bokap gue selalu nanya lu udah makan apa belum. Setiap ditanya kalau udah makan kelar masalah gitu loh. Jadi selalu gue kayak ya mungkin orang tua pasti selalu kayak anaknya harus makan. Itu akhirnya menjadi habit dan kebiasaan. Dan setelah gue mempelajari untuk menurunkan berat badan kayak gimana, sebenarnya tuh segala sesuatu kesehatan itu nggak hanya sekedar makan gitu loh, tapi juga bagaimana cara ngebalancing hidup lo dengan makan, olahraga, dan istirahat gitu. Itu penting sih, makan, olahraga sama istirahat. Nah, kalau gue kan harus ada didampingi sama dokter, karena gue tuh yang harus gini, untuk ketemu sama dokter itu yang membuat gue, wah mau ketemu dokter nih. Gue harus semangat nih Gue harus semangat nih, karena gue harus turun nih ketemu sama Kalau dokter. targetnya nggak terpenuhi, harus ada progres. Nggak dimarahin. Iya, kalau misalnya progresnya nggak terpenuhi, kalau ketemu nggak ada progres, gue nggak enak hati nih, kayak nggak naik kelas gitu. Iya. Nah kalau lu katanya nggak ketemu dokter. Enggak sama sekali. Tapi lu belajar. Belajar iya, kan aku kebetulan pinter kan, dari dulu kan juara kelas juga. Jadi ya kenapa sih pengen ngasih tahu juga kalau gue juga nggak sembarangan, gue juga smart gitu. Iya. Jadi gini loh Kang sama Teh, Iya. ya Kang Teh. Jadi nggak ada dokter, aku nggak pakai dokter sama sekali, tapi memang aku belajar. Dalam arti kayak gini, aku cukup mengerti, aku nggak bisa bilang aku orangnya ahli gizi yang gimana. Semua diet itu benar. Semua diet itu nggak ada yang salah, nggak ada yang benar gitu loh. Karena basicnya kita tahu sendiri diet itu sebenarnya bukan artinya kita diet menahan makan, Iya. tapi justru diet itu artinya makan. Iya, betul. Diet itu artinya makan, tapi menjaga pola makan yang benar sampai akhirnya terus-terus kita lakukan menjadi habit dan sampai nanti kita selesai di dunia ini. Diet seperti itu. Jadi jangan pernah memikir kayak, gue diet cuma 2 bulan, gue diet cuma 3 Iya. bulan, gue diet cuma setahun. No. Karena diet itu adalah kebiasaan cara pola makan lo yang akan terus-terusan lo lakukan sampai terus-terusan. wah Gitu. keren. Smart ya, pinter ya. Ih, bener. Pinter banget ya. Otak gue encer, say. Makanya kalau gue jalan koclak. Encernya kepala gue. Ini Ricu, yang gue perhatiin dari Tike ya. Tike ini kalau misalnya dalam, kamu ada 3 tahun ya Neng ya? 3 tahun. 3 tahunan ya? Ih, lancip banget. Ya ampun, anak perawan. Lanjut. Yang gue perhatiin dari Tike itu ada 3.
makan itu jam, jumlah, dan jenis. Jadi misalnya nih jam 7 pagi, itu jadwalnya dia makan. Dia pasang alarm, lagi siaran, lagi nge-MC, lagi apapun, alarm nyala dia tinggalin. Gitu, saking Makan, ketatnya. Makanya. Saking ketat. Jadi pernah tuh nge-MC lagi nge-MC pagi-pagi, alarm nyala turun dia mah. Jadi aku sendiri dulu di handle 10 menitan. Kamu melakukan hal yang sama nggak? Jam, jumlah, jenis. Diet orang beda-beda, tapi kamu- aku nggak segitu banget sih. Nggak se-strict itu. Nggak se-strict itu karena gini. Kalau aku sih gini, diet itu intinya adalah bagaimana caranya agar perjalanan cara makan kita itu nggak ngebosenin. Perjalanan ini. Beda ya, Say. Beda generasi ya, Say. Kalau ini milenial, kalau ini kolonial ya, Say. Beda ya, Say. Jadi maksudnya gini, bener. Kan aku udah bilang diet itu tuh nggak ada yang salah, nggak ada yang Ya, benar. betul. Kalau dia melakukan seperti itu dan nyaman Dan melakukan cocok, seperti itu, dan silakan. cocok ya go ahead, silakan gitu loh. Tapi kalau aku sih lebih ke kayak bagaimana caranya agar aku tuh bisa merubah treatment diet aku tuh berkala gitu loh. Jadi boleh misalnya makan sarapan jam 8 tapi bisa jadi aku rapel makan aku jadi siang gitu loh. Karena balik lagi ketika kita baru bangun pun atau ketika kita baru melakukan aktivitas pun kita juga nggak terlalu mengeluarkan kalori, mengeluarkan tenaga gitu loh sampai nanti menuju ke siang. Kalau aku seperti itu. Tapi dulu aku juga pernah melakukan hal yang sama mirip-mirip lah kayak dietnya Tetike gitu. Oke, jadi kalau diet ala Ricu gimana? Aku makan dulu pertama kali ini ngomongin diet first time aku mulai ya. Aku tuh makan 5 kali sehari. Lah kok banyak? 5 kali sehari dalam arti kayak jelas makannya apa gitu loh. Kayak Apa? Coba, pagi-pagi kayak apa? pagi mungkin roti gandum dengan equal dengan ini apa sih namanya ini? Farm. Iya, ya sorry deh, kan belum dikontrak. Oke, ya misalnya dengan peanut butter atau mungkin dengan madu atau dengan apa itu oke gitu loh. Oke. Roti gandum ya. Roti gandum. Karena gandum itu kalorinya nggak terlalu banyak gitu loh. Iya. Dan Karena dia- digestnya agak lama gitu Iya, ya. Dan dia fibernya lama. tinggi. Betul, Kandungan fibernya betul. tinggi. Jam 10 pagi aku makan pisang atau makan buah lah gitu loh. Oke. Itu udah 2 kali makan kan. Iya. Nanti jam 12 makan siang dengan porsi yang sama dengan jumlah serat yang baik. Ada nasi tapinya. Nasi. Oke, jadi kamu nggak anti nasi? Aku nggak ganti nasi waktu itu, tapi lama-lama aku ganti nasinya jadi nasi merah gitu loh. Tapi untuk awal-awal ini kan ngomongin soal awal diet ya, Iya. karena balik lagi habit yang kita udah parah banget Iya, dulu, berubah habit nggak akan susah. mungkin kita switch dengan cepat kan. Iya, Jadi betul. harus benar-benar berkala Bertahap. banget, bertahap banget gitu loh. Jadi setelah itu aku jam 3 makan lagi, jam 6 aku makan lagi. Makan apa kalau jam Gitu 3 jam kali 6? lima. Ngemilnya apa tuh? Jam 3 pun aku tetap Buah. atau makan makanan yang rendah kalori, granola kek atau apel kek atau apa. Kalau- Quinoa gitu-gitu. Iya kayak gitu, ya benar. Jam 6 sama kayak gitu Jam juga? 6 aku makan protein doang, no karbo. Oke. Daging-dagingan? Daging ayam dada, bakar, ya. ikan bakar, yang protein lah gitu. Jadi makan terakhir jam 6 sore? Makan terakhir jam 6 sore. Malam-malam nggak ada sama sekali? Malam-malam tergantung, makanya nih Malam-malam aku sendiri. udah nggak tahu lagi lagunya, udah nggak generasi gue. Tanpa cintamu lagi. Gue nyanyi pada gue sautin lagi. Nah, kalau sekarang nih, kalau gue lihat nih dari Instagram lo gitu ya, olahraga lo makin kenceng, Iya. makan lo makin banyak atau udah makin berkurang lagi? Sekarang makan gue itu Lebih banyak protein kayaknya ya? Iya, kan. Untuk bentuk otot. udah kebiasaan udah 4 tahun kan, jadi tuh kayak makan pun juga nggak kayak heboh banget lagi Betul. gitu. Jadi olahraganya Oh, angkat beban ya? angkat beban. Nggak ada olahraga permainan Bukan gitu? angkat rok ya, angkat beban ya. Ya. Maksudnya nggak ada olahraga permainan? Basket, sepak bola gitu nggak? Wih bro, gila bro. Apa maksudnya bro? Laki banget gitu Soalnya kalau dari sepak semua bola. olahraga yang lo sebutin, basket, sepak bola itu kayaknya nggak gue banget gitu. Ya kali basket putri gitu ikutannya. Ikutan di Kenapa SEA nggak Games. yoga? Oh, iya, gitu kan? bener. Kenapa nggak Oh itu lu banget. Yoga. yoga? Gue suka body pump, gue suka core motion, kelas-kelas gitu gue suka gitu loh, crossfit gue suka gitu loh. Tapi kalau sekarang tuh gue lebih ke kayak build muscle, jadi sekarang tuh lebih ke kayak lebih banyakin angkat beban gitu loh. Kalau makan apa sekarang nih, Ki? Kalau makan, aku tuh sekarang nggak terlalu gimana ya, karena lebih ke maintain aja sih sekarang kan. Kayak Teteh kan sekarang maintain makan juga nggak kayak dulu kan, awal-awal kita diet gitu loh. Tapi maksudnya dalam arti tetap berpikir keras bagaimana caranya ini agar makan ini bisa kita bakar gitu loh. Jadi kayak oke, gue nggak apa-apa gue makan. Aku sih bilang sih
nggak apa-apa makan apapun itu, misalnya lagi cheat day pun juga nggak apa-apa, asalkan jangan jadikan cheat day sebagai hari balas dendam Iya, gitu iya. loh. Karena kalau misalnya kita udah punya kebiasaan nih ya, Roti Hidayat, jadi aja mesti ngomong gitu ya. Dulu gue tuh pernah tuh ada masanya udah semingguan atau 2 mingguan jaga makan, Betul. terus ada cheat day-nya tuh gitu, balas dendam. Itu yang namanya Salah. kayak orang orang Kayak besok yang- kiamat. Ini kayak gue nggak tahu orang serangan jantung kayak gimana ya. Cuman nggak bisa nafas, yang tiba-tiba kayak nyedek ke sini makanan, yang tiba-tiba keluar angin dari sini ya gitu. Iya, itu maka itu banyak kesalahan dari orang-orang ketika Iya. bilang gue cheat day nih hari ini gue boleh makan apa aja, any kind of food gue boleh makan, tapi itu salah banget. Balik lagi ketika kalian cheat day, kalian memang harus tetap jaga kalori. Apa yang kalian makan harus memenuhi serat, protein dan juga kalori kalian. Jangan sampai mentang-mentang lu lagi cheat day ya, segala lu sarapan tumpeng gitu kan. Enggak juga Atau lu sih. sarapannya, Gua enggak gitu juga iya kan? sih. Makan siangnya lu makan lah segala nasi padang dengan dengan itunya urat-uratnya gitu loh. Iya. Enggak, jangan. Maksudnya Selalu gue kena kembung busuk biasanya kalau cheat day. Lu tau nggak kembung busuk? Baru dengar lagi nih kembung kembung. busuk itu Ikan kalau kembung. misalnya bukan kembung busuk itu kalau misalnya kita gerab, oh tapi bau. baunya gitu. bau kentut. Males kan? Jadi itu sebenarnya mulut atau pantat? Itu dia. Jadi gitu nah kalau misalnya lu cheat Kalau day. dilihat sih enggak sih, tapi bentukannya mirip ya. Makasih loh Ricu ya. Jadi seperti itu. Jadi memang sebenarnya yang dibilangin sama Ricu bahwa kalau kita udah melakukan pola yang sama selama beberapa saat, kita juga perlu ada perubahan sedikit-sedikit dan tidak boleh terlalu yang ekstrim kalau mau Betul. bikin, kalau kita mau memulai diet. Lu suka ini gak sih sharing ini terus lu jadi berasa bahwa gue adalah ahlinya nih? Enggak. Sebenarnya gitu, sebenarnya tuh balik lagi gue tuh termasuk orang yang nggak pelit untuk men-share tentang bukan ilmu ya, Iya. share pengalaman Iya, gitu loh. pengalaman. Karena balik lagi kita kan dikasih kayak banyak kayak Tetika juga sering banget kan Iya. membagikan informasi pengalaman gitu loh. Jadi tuh gue lebih ke kayak menginformasikan pengalaman dalam arti kayak gue nggak sok tahu, gue nggak merasa gue ahli gizi dan gue selalu bilang gue bukan ahli gizi ya cuy, tapi ini pengalaman gue gitu aja sih. Iya sih, betul. Jadi sekali lagi memang kalau misalnya lu mau melakukan hal yang seperti Ricu lakukan, gue lakukan, mungkin Uges lakukan, Botik lakukan, atau teman-teman kita yang lainnya yang mungkin sekarang udah punya bonus penurunan berat badan yang banyak, lakukan yang menurut kalian nyaman buat Iya. kalian, cocok buat kalian gitu ya. Jadinya juga jangan terlalu maksa dan lakukan secara bertahap perlahan-lahan gitu. Oke, Kalau ya Sekarang ada fenomena pada pengen instan. betul. Akhirnya menggunakan treatment macam-macam lah. Ada yang suntik, Obat-obatan. Ada liposuction. ada yang obat-obatan, ada yang liposuction, disedot sedot lemak gitu Sedot kan. lemak. Ya. Ricu ngeliatnya gimana? Tergantung instannya kayak gimana. Kita nggak bisa ngomong ya karena balik lagi kalau diet gitu kan banyak ahli gizi yang nyuruh minum obat di tengah-tengah lagi makan. Ada juga yang kayak gitu sistemnya gitu loh. Cuma apa ya? Setelah kita lihat-lihat banyak orang yang liposuction pun juga ujung-ujungnya kan akan kembali lagi Betul. seperti sedia Karena kala. habitnya nggak berubah. Karena iya. Mindsetnya nggak berubah. Mindset nggak berubah, habit nggak berubah, dan selalu iya. bilang ya udah nanti gue liposuction lagi gitu loh. Kan aku udah bilang diet itu kan seumur hidup Iya. gitu loh, gitu. Kalau aku sih lebih gini sih, Kang sama Teh. Mungkin orang pada bilang kayak kita tuh sebagai influencer, sebagai artis, kita mikirnya kayak kita menginfluence orang-orang untuk menurunkan berat badan. Mungkin ada orang dengan tipe-tipe yang beda-beda. Dan berarti kayak tipenya, oke, biar lu sehat, ayo biar lu sehat, biar lu tuh bisa lebih jantung lu aman, lebih ke kesehatan lah gitu. Tapi kalau aku tuh lebih ke kayak, hah, ada bintang tamu, Anda malah pergi. Gak sopan ya, ampun Tuhan. Baru kali ini gue ngomong ya, ini paling penting loh. Capek aja. Lanjut. Aku nggak bisa, kamu tinggi banget lagi. Iya kan? Gak bisa, kan kaki gue jenjang. Dari semua tubuh gue suka kaki gue. Iya Ya, benar-benar. lanjut. Ya, makanya suka pakai celana pendek. Lanjut. Tadi gue ngomong apa kan? Lupa kan jadinya Kang Ronald. Influencer sebagai influencer. Artis, tapi adanya jujur, artis. ya maksudnya sebagai, kan kita makanya kayak Tetike atau mungkin Kak Huges gitu kan, yang selalu kayak mungkin lebih ke memberikan campaign turun berat badan itu jadi lebih sehat loh, gue jadi lebih bisa bergerak aktif loh gitu kan. Ya itu juga gitu loh, tapi kalau aku tuh lebih ke gimana ya, lebih ke mental sih. Iya betul. Aku tuh selalu bilang kayak, lu orang-orang yang sekarang masih bertahan dengan bentuk tubuh yang obesitas gitu loh.
mengatakan kayak oke, gue senang dengan diri gue seperti ini, yang penting gue nggak apa-apa gendut, yang penting sehat. Itu sering banget kan didengar, nggak apa-apa gendut, yang penting sehat, nggak apa-apa obesitas, yang penting sehat. Ayo ubah mindset kalian, karena balik lagi gemuk orang obesitas itu banyak juga sakitnya, banyak juga resiko terkena penyakit berat. Resiko terkena penyakit berat, jantung apa segala macam gitu loh. Dan bohong banget kalau misalnya kalian mengatakan kalau nggak apa-apa gendut, yang penting sehat. Gue yakin di dalam hati lo yang paling kecil, lo pasti pengen berat lo proporsional dan lo pengen pakai baju-baju yang bagus. Tertampar aku, karena dulu gue pernah seperti di part itu Nal yang nggak apa-apa kok, yang penting sehat. Karena gue tuh ngerasa bahwa kolesterol rendah, nggak pernah asam urat dan segala macamnya. Kalau diperiksa sama dokter juga sehat selalu. Tapi yang kerasa sekarang ini adalah nggak pernah susah cari baju. Nah, Nggak pernah susah cari baju. ini ada satu pemandangan yang nggak pernah dulu gua lihat. Ya, Tike pakai celana jeans, bener Tike. Sekarang dia udah bisa pakai tuh. Gak usah jadi fashion show. Gak usah muter-muter, tadi kan udah nangis. Kok aduh ya. Jangan samakan kaki lo sama kaki gue. Iya, bener. Iya nggak, Nek? Dulu kamu nggak bisa pakai celana jeans begini kan? Dulu kalau pakai celana jeans nomornya 44. Tuh, bayangkan. Dulu kan Tapi ceritain dong. I'm so proud with Tike, iya, karena aku tahu juga dia kayak gimana dulu, besarnya seperti apa Iya, gitu loh. jadi dulu ada saatnya Tike ini mau kena sempit aku ya. Enggak gitu. Nggak segede gitu ya? Sarung yang sempit. Tapi pernah pada momen-momen itu Nal, Iya kan? gue kalau misalnya mau ikut sholat di musola atau di masjid, itu dapat mukena tuh yang sempit, cu. Ya, karena bukan punya kita gitu loh. Iya, jadinya ya Allah masa sih mukena sempit gitu. Kadang-kadang mukena orang robek gitu kan. Nggak enak Nggak hati. enak hati gitu. Sama kayak masalah-masalah kecil yang biasa kita alami ya, para kita calon-calon mantan-mantan obesitas ini ya. Kayak misalnya masalah simpel deh, kayak dari zaman dulu sampai sekarang gue selalu bilang kalau naik mobil bareng-bareng nih, pasti selalu bilang, "Cuk, lu di depan aja." Iya. "Cuk, lu di depan aja." Lu depan aja biar lega. Kayak berasa kayak memang sih niatnya itu tuh baik, bikin kita lega, tapi somehow kadang-kadang kayak emang gue gede banget ya coy, sampai kayak gue tuh kayak nggak boleh duduk di belakang Dulu gitu loh. konon katanya pernah kamu naik ojek, Cuk, kamu di depan gitu. Sama ojeknya pernah digituin bener? Pernah, Ya? pernah. Gue di depan tukang ojeknya. Iya. Yang bawa motor dong ya. Gue tuh pernah makan di satu restoran pakai kursi plastik. Pas Tiba-tiba gue duduk kursinya hilang loh. karena Jadi pas mental. jadi si kursi plastiknya jatuh Oh, begitu, iya. weng gitu hilang. Karena keberatan sama gue. mental. Tapi ini, nih aku kan selalu kan bilang tadi boro-boro mental orang kan. Dalam arti kayak perasaan orang nih kayak ketika aku yakin kita nih semua para orang yang berdiri di depan layar gitu loh. Yang dulunya itu zaman dulu tuh pasti kalau misalnya acara talk show, acara kayak panggung atau apapun, kita pasti jadi keset. Iya. Kita jadi Objek. kita jadi objek gitu loh. Memang kalau di depan, kalau kita di kerja lagi saat kerja itu pasti bakal kayak ya udahlah, kita mau nggak mau ya namanya kerja, kita dijadiin objek, kita dijadiin keset, ya udahlah mau gimana, memang bentukan gue kayak gini yang gampang dibully dan segala macam. Tapi jujur ya, gue yakin dan percaya semua para artis atau semua para orang-orang yang dulu pernah merasakan pengalaman seperti gue atau Tetike, gue yakin pasti mereka sempat sedih loh. Iya. Sempat sedih loh ketika dijadiin keset yang terus-terusan tiap hari kita dijadiin keset gitu loh. Jadi dan itu cukup mengganggu mental kita pada ujung-ujungnya gitu loh. Dan ketika gue merasakan, ketika gue udah menurunkan berat badan, dalam arti kayak gini, gue tidak perlu effort lagi untuk bagaimana caranya agar gue menjadi kayak agar gue jadi untuk berusaha untuk dilihat orang gitu loh. Bener gak sih? Kayak gue sempat ngomong juga tuh di podcastnya Om Deddy Kobuzer juga sempat ngomong, boleh sebut gak sih? Boleh. Gue kayak Langsung naik nih pas lu ngomong Deddy Corbuzier langsung naik nih penonton maksud kita. sih, ya ampun, oke. Maksudnya kayak Om Deddy pun juga ngerasa kayak dia juga dulu pernah Dulu kan gemuk juga dia. Dia merasa kayak sifat gue jadi berubah. Oh. Sifat gue jadi berubah Jadi ketika gimana yang sekarang? menurunkan berat badan dan gue memiliki berat yang proporsional. Sifat gue jadi berubah. Dan berarti kayak sifat gue jadi lebih sabar, lebih nggak mau terlalu yang kayak pengen Tampil banget. Karena iya kan Teh, karena kita tuh apalagi kalau yang dijual kalau nggak bentukin kita, jadi mau nggak mau kita harus lebih tampil banget gitu loh. Nah kalau sekarang kita lebih kayak legowo aja gitu orangnya, sifatnya jadi legowo. Tapi jangan salah ya, ternyata setelah kita berubah gini ya Nal ya, banyak orang juga masih tetap malah berusaha untuk menyerang fisik kita. Dibilanglah bahwa kayaknya lucuan dulu deh waktu badannya gemuk gitu.
sekarang nggak seger, Iya, kelihatan iya, lebih itu tua. juga. Digituin nggak, Cuk? Digituin? Sama, Banget, banyak banget banget. malah kayak begitu. Tapi kan ya banyak lah, kayak jujur waktu gue turunin berat badan tuh nggak ada yang support gue, even keluarga gue nggak ada yang support. Masa? Iya, karena kalau dari pihak keluarga gue mengatakan kalau nanti lu sakit, nanti lu kenapa lah gitu loh, lemes atau gimana kalau dari segi keluarga. Tapi ada juga dari segi orang yang kayak, alah lu mana bisa kurus lu, ya kan bentukan lu aja kayak begini. Terus juga lu nggak mungkin, kalau lu kurus ntar rezeki lu nggak Kurus ada kan, juga. lu kan orang taunya lu tuh gendut gitu loh, ada juga yang kayak Oke, gitu. jadi kamu sekarang satu-satunya orang kurus di keluarga? Iya sih lagi, iya lagi. Ya kan? Iya. Nyokap gue juga agak gede sih. Nggak terlalu yang obesitas tapi memang gendut gitu. Rasanya gimana jadi orang yang beda di keluarga? Emang dari dulu aku ngerasa aku beda kok. Enggak gitu dong. Ya jangan-jangan lu emang bukan anak emak bapak lu. Tapi lu happy sama yang sekarang? Happy, yes. I'm Rich yang happy sekarang. and I'm proud of my... Because I'm happy. Up along if you run. Oh, lagu baru gua tahu. Itu juga gak baru-baru banget, nah udah bertahun-tahun yang lalu. Iya. Tapi itu yang terpenting, lu nyaman dengan lu yang sekarang, lu juga lebih sehat, lu juga tampil lebih menawan, anjir menawan. Kata-kata zaman baheula banget. Menawan loh, Nek. Udah lama banget tuh bakal dengar kata menawan. Jadi tips hidup sehat ala Ricky Cuaca. Coba. Tips hidup sehat. Iya. Klise sih sebenarnya. Udah meninggal loh Klise. Krisye itu Krisye. Oh iya. Bikin emosi loh. Udah. Kan ku jalin. Udah enggak usah. Ayo dong enggak usah. Aduh enggak selesai-selesai ini acaranya. Ayo dong, Bo. Cinta. Abis ini syuting Nah, dulu tangan loh. gue dong. Oke, jadi hidup sehat udah pasti kalian banyak, sekarang zaman udah gampang, Ya, di internet betul. juga banyak. Kalian tinggal lihat aja hidup sehat kayak gimana sesuai dengan cara kalian. Intinya adalah bagaimana caranya hidup sehat kalian itu bisa berkesinambungan dan bisa terus-terusan sampai selama-lamanya, sampai di sisa umur kalian. Jadi bagaimana caranya bikin diet dan bikin hidup sehat itu menyenangkan untuk kalian sendiri. Ricu terima kasih, semangat terus sama hidup sehatnya. Masih ada PR lu 3 kilo lagi, yang itu adalah susah banget Iya. ya. Tapi gue yakin lu bisa, Amin. karena gue percaya lu juga bentar lagi kayaknya ada jodohnya nih. Yeah. Wah. Aduh, kalau ngomongin itu takut loh. Kenapa? Kok lo mikirin gitu sih? Ya nggak tahu. Belum siap komitmen ya? Kenapa? Belum siap komitmen. Yuk ngomongin sehat aja yuk. Gini. Ngomongin jodoh, Tay. Bagaimanapun gue adalah host acara kesehatan. Iya. Nah, jadi kalau menurut gue hidup sehat itu bisa dilakukan dengan 4. Ya itu. Yang pertama atur pola makan. Yang kedua. Ya, yang kedua adalah tidur yang cukup 7-8 jam sehari. Yang ketiga aktivitas fisik. Aktivitas fisik ini bukan bergerak biasa aja, olahraga harus. Minimal 30 menit sehari. Yang keempat manajemen stres. Banyak orang yang suka lupa manajemen Betul, stres ini. manajemen stres. Karena kadang ada orang yang 3 ini bisa stres nggak dijaga, akhirnya sakit-sakit juga. Suka ada makan makan yang eating disorder, pelarian dari stres ke makan akhirnya. Iya. Ya, itu kalau menurut gua sih ajaran daripada dokter 4 pilar hidup sehat. Iya. Dan gunakan teknologi laser ya. Udah, acaranya kan di TV, Oh, bukan iya. di sini ya. Oh iya. Terima kasih buat Roti Hidayat ya. Terima kasih, mudah-mudahan ini berguna obrolan kita hari ini. Dan jangan lupa buat like, comment, and subscribe. Itu terima kasih. I love you. Sehat terus. Kalau Makasih, Ricky Kak. bisa, kalau Ricu bisa, kamu juga bisa. Ingat, kerja keras tidak ada yang instan. Semangat semuanya untuk sehat. Aku pasti bisa.